Halo semua, perkenalkan nama saya Celia Priyanto Batoro, NIM A1C11971, kelas reguler B, Prodi Pendidikan Kimia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang rancangan sintesis asam aspirin dan juga asam sinamat. Nah, yang pertama itu yang kita bahas di sini adalah sintesis asam aspirin. Nah, di mana kita ketahui bahwasanya berdasarkan riset, pembentukan dari aspirin itu dibentuk oleh memadukan antara dua asam yang terdiri dari asam salisilat dan juga anhidra asam asetat. Nah, kita ketahui di mana pembuatan asam ini memakai sebuah katalisator berupa asam fosfat sebanyak kurang lebih 85% yang digunakan untuk bahan penghidrasi. Di mana kita ketahui bahwasanya asam salisilat ini adalah suatu asam yang mempunyai dua gugus ikatan, yaitu gugus ikatan hidroksil serta gugus ikatan karboksil. Nah, dan hal tersebut dapat terjadilah suatu reaksi dikarenakan asam ini menjalani sekaligus dua reaksi, yaitu seperti reaksi asam dan basa. Nah, di mana ketika reaksi anhidrat asam asetat itu melakukan sebuah reaksi, maka akan terbentuklah asam aspirin. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwasanya untuk menguji tingkat kemurnian dari aspirin itu dapat disintesis dengan melakukan pengetesan dengan memakai besi 3 klorida. Nah, di mana besi 3 klorida ini akan menghasilkan kompleks ungu pada saat bereaksi terhadap senyawa yang mengandung gugus fenol. Nah, di sini kita dapat melihat di layar monitor bahwasanya reaksi sintesis asam aspirin itu dapat kita lihat prosesnya pada gambar yang ada di layar monitor ini, yaitu mulai dari asam salisilat, kemudian direaksikan dengan asetil anhidrat, dan setelah itu akan dihasilkanlah sebuah asam yang disebut dengan aspirin. Nah, di mana adapun proses kerja yang berlangsung adalah sebagai berikut, yaitu gugus H positif yang akan masuk itu akan diserang oleh anhidra asetat, dan anhidra asam tersebut akan menjalani sebuah proses yang dinamakan proses resonansi, dan setelah itu akan melakukan tolakan dengan gugus fenol yang akan masuk. Nah, maka sesudah proses itu berlangsung, maka akan terjadi adalah anhidra asam asetat akan memutuskan ikatannya dan akan membentuk asam asetat dengan sebuah asam asetil salisilat. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya itu proses pembuatan dari aspirin ini dapat dilakukan dengan tahapan esterifikasi, di mana dengan memakai zat-zat aktif yaitu berupa asam asetat anhidrat, dan dapat juga dilakukan sebuah reaksi dengan asam asetat glasial, di mana jika senyawa asam asetat anhidrat itu tidak dapat dijumpai pada alam. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang sintesis asam sinamat. Nah, sintesis yang pada asam sinamat ini dapat diproses dari sebuah elemen partikel senyawa yang bersumberkan dari tumbuhan yang di alam, di mana proses sintesis dari asam sinamat ini dapat dibuat dengan reaksi yang disebut dengan reaksi kondensasi Konef-Venagel antara benzaldehida dan asam malonat. Nah, di mana kedua reaksi tersebut akan dipengaruhi oleh sebuah katalisator. Nah, yang mana katalisator itu adalah berupa dietil amina. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya benzaldehida itu adalah suatu kelompok alkanal dan asam malonat yang dapat dikelompokkan menjadi suatu senyawa yang memiliki satu gugus hidrogen alfa yang mana posisinya pada dua gugus karbonil. Nah, di sini kita dapat melihat gambaran dari reaksi umum sintesis asam sinamat, yaitu ketika benzaldehida direaksikan dengan asam
malonat ini akan menghasilkan asam, yaitu berupa asam sinamat. Nah, gimana pemakaian dari katalisator dari dietilamida itu, yaitu untuk membuat laju reaksi menjadi cepat terjadi, yang mana akan mengikat suatu partikel alfa dari asam malonat, yang mana nantinya diperoleh sebuah karbanion, di mana salah satu karakteristik karbanion adalah cenderung sangat reaktif disebabkan oleh faktor yaitu jumlah pasangan elemen partikel atomnya terhadap sebuah karbon alfa terlalu berlebih. Nah, di mana hal ini disebabkan adanya kelebihan dari elemen partikel elektron tersebut dapat mengakibatkannya mudah melakukan reaksi terhadap atom karbonil pada benzaldehida, dan akan terbentuklah sebuah senyawa beta hidroksi karbonil dalam keadaan asam. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah dilakukan proses rekristalisasi, yaitu pada senyawa hasil sintesis asam sinamat tersebut. Nah, baiklah, dari blok yang telah saya jelaskan, dari pemaparan saya di sini saya akan mengangkat 3 permasalahan. Nah, permasalahan yang pertama yaitu bagaimana kita dapat mengetahui bahwasanya pada suatu senyawa tersebut itu terdapat atau mengandung asam aspirin. Jelaskan. Nah, mengapa saya mengangkat permasalahan ini? Karena tadi pada blok yang saya jelaskan bahwasanya suatu senyawa itu dapat mengandung asam aspirin ketika direaksikan dengan besi 3 klorida. Nah, di sini saya penasaran. Nah, jadi bagaimana perlakuannya bisa kita lihat secara nyata jika suatu senyawa tersebut direaksikan dengan besi 3 klorida tersebut, yang mana nantinya kita dapat melihat pada senyawa tersebut menghasilkan atau mengandung sebuah asam aspirin. Nah, bagaimana cara kita dapat mengetahuinya? Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, apakah penggunaan asam fosfat pada sintesis asam aspirin sebagai sebuah katalisator ini dapat digantikan dengan jenis asam lain sebagai katalisator, dan apakah jenis reagennya ini juga dapat digantikan? Nah, di sini saya mengangkat permasalahan ini dikarenakan dari blok yang telah saya jelaskan bahwasanya pada sintesis asam aspirin ini dapat kita lakukan sebuah katalisator, yaitu menggunakan asam fosfat. Nah, di sini saya penasaran bagaimana jika asam fosfat tersebut digantikan dengan jenis asam yang lain, dan apakah ada jenis asam yang lain yang bisa menggantikan asam fosfat tersebut sebagai sebuah katalisator dalam sintesis asam aspirin tersebut, dan bagaimana jika jenis reagennya itu juga digantikan. Apakah akan terjadi reaksi sintesis asam aspirin tersebut? Nah, permasalahan yang ketiga yaitu jelaskan mengapa hasil sintesis asam sinamat tersebut dilakukan rekristalisasi dengan menggunakan air panas. Nah, di sini saya mengangkat permasalahan ini karena pada blok yang telah saya jelaskan bahwasanya hasil sintesis asam sinamat tersebut akan dilakukan sebuah rekristalisasi. Nah, saya penasaran mengapa rekristalisasi ini dilakukan dengan menggunakan air panas, sedangkan yang kita ketahui bahwasanya rekristalisasi itu biasanya menggunakan air dingin. Nah, jadi mengapa hal tersebut dilakukan? Jadi saya penasaran sehingga saya mengangkat permasalahan ini. Baiklah, sampai sekianlah hasil dari pemaparan saya tentang rancangan sintesis asam aspirin dan juga asam sinamat. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.